"Ndra, jangan buang sampah sembarangan dong." Pas ditegur gitu responnya malah ketawa dan bilang, "Hahaha, santai aja kali, takut banget sih, lebay lu." Duh, kenapa ya gua ngajak bocah bandel begini? Ya udah tuh, gue nggak mempermasalahin. Toh udah diingetin juga kan? Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kadang yang bikin merinding itu bukan soal makhluk tak kasat mata aja. Tapi menurut gue, ketika manusia udah dikasih akal, tapi tetap milih gak punya sopan santun di tempat baru, dan kelakuannya yang melampaui batas. Hai, kenalin, gue Vina. Dan gue mau ceritain pengalaman yang bikin gue kapok ngajak temen yang bandel yang sering berulah buat mudik bareng. Jadi, ceritanya berawal dari libur akhir tahun kemarin. Gue sama temen-temen gabut parah nih. Literally gak tahu mau ngapain. Scrolling medsos terus juga bosen ya. Nongkrong di kafe itu-itu aja. Boring ah. Sampai akhirnya gue punya ide. Gimana kalau kita mau ke kampung gue? Mereka langsung setuju dong. Apalagi tahu kampung gue di Jogja. Siapa sih yang nolak? Mata teman-teman gue langsung berbinar-binar. Langsung pada semangat gitu. H+3 dari planning, kita langsung berangkat. Gue ngajak Reza, Indra, dan Siska. Karena Siska lagi hamil, jadi kita mutusin buat perjalanan darat aja. Soalnya resiko kalau kita naik pesawat bawa bumil. Perjalanan dimulai dengan Indra yang nyetir. Perjalanan terasa fun banget. Ketawa, ceria, nostalgia lagu lama. Sampai akhirnya tingkah dua manusia ini mulai keluar. Mereka ngeluarin tingkah nakalnya. Dan dari sinilah petualangan sekaligus drama dimulai guys. Belum jauh dari Jakarta, Indra buang bungkus makanan seenaknya di jalan. Gue sama Siska otomatis negur dong. "Ndra, jangan buang sampah sembarangan dong." Pas ditegur gitu responnya malah ketawa dan bilang, "Hahaha, santai aja kali, takut banget sih, lebay lu." Setengah perjalanan gantian deh tuh yang bawa mobil si Reza. Baru juga duduk di kursi kemudi, Reza dengan santainya nyusul lempar bungkus rokok keluar jendela. Gue sama Siska cuma bisa saling pandang aja. Dua-duanya udah kerja, tapi kelakuannya kayak Tamiya konslet jir. Dalam hati, gue cuma bisa ngebatin, "Duh, kenapa ya gue ngajak bocah bandel begini?" Ya udah tuh, gue nggak mempermasalahin. Toh udah diingetin juga kan. Gue juga nggak bisa kesel penuh juga sama mereka. Selama perjalanan, mereka mau gantian nyetir soalnya. Setelah 6 jam perjalanan, akhirnya sampai di Jogja. Kita nginep di rumah peninggalan nenek gue. Rumahnya masih khas Jawa banget. Sengaja nggak diubah sama anak-anaknya. Bangunannya yang masih lama, perabotan jadul, dan suasananya sepi, namun terasa hangat. Buat gue, rumah itu bukan sekedar tempat, tapi kenangan yang mengingatkan gue sama almarhum nenek, orang yang paling sabar di hidup gue. Nah, hari pertama ini, kita cuman istirahat aja. Besoknya kita keliling Jogja, kulineran. Nggak lupa juga muter-muter ke Malioboro dan Prambanan. Template wisatawan bet gak tuh? Temen-temen gue happy banget. Kelihatan beneran menikmati liburan kali ini. Biasanya cuek, ini mereka bilang, "Vin, thank you banget ya lu udah ajak kita ke sini. Lumayan healing dari kerjaan." Wah, mereka ngomong gitu, rasanya usaha ngajak mereka ke sini nggak sia-sia. Ikut happy juga gue dengernya. Setelah capek jalan-jalan, kita balik lagi ke rumah nenek gue. Sampai malam tahun baru tiba, kita menikmati indahnya Jogja dari rumah aja. Karena tadi pas keluar tuh udah mulai macet dan padat banget. Kasian Bumil, ngeri brojol di tengah keramaian kan. Lagi asik-asiknya duduk di teras ngeliatin kembang api. Namanya si Reza dan Indra ini kayak gak lengkap aja gitu kalau gak bikin ulah. Mereka milih buat nongkrong di tempat favorit nenek gue, yaitu kebun belakang rumah nenek. Tempat yang cukup gue hormatin. Sebenarnya gak apa-apa juga mereka di sana. Yang jadi masalahnya, mereka ini ngerokok. Udah gitu main game sambil misu karena kalah mabar. Kata-kata kasarnya tuh gak berhenti. Yang suaranya tuh kedengeran sampai teras depan yang gue sama Siska duduk. Gue samperin lah ke belakang. Gue sama Siska saling pandang. Puyeng banget mau negur pakai cara apa.
Gue negur baik-baik, tapi ya gitu. Kupingnya kayak terowongan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Aduh, capek bet gue. Ngomong ke mereka kayak ngangon anak monyet. Besoknya kita siap-siap mau pulang. Lagi beresin barang dan masukin ke mobil. Tiba-tiba Siska manggil gue dengan suara tertatih. Vin. Gue nengok dong. Dia lagi megangin perutnya. Gue tanya, lu kenapa? Kok pegang perut gitu? Gak pengen brojol kan lu? Terus dia bilang, Vin, temenin gue ke toilet dong. Mules banget ini, mau BAB. Berhubung gue lagi nanggung masukin barang ke mobil, gue bilang ke Siska, tahan dulu sis, bentar lagi selesai. Tapi namanya juga panggilan alam kan, gak bisa dinegosiasi ya. Akhirnya gue temenin dia ke toilet. Kenapa Siska ajak gue ke toilet? Ya karena WC rumah nenek gue ini jongkok dan lantainya licin banget. Selama di sini, gue juga selalu nemenin Siska setiap ke toilet. Ngeri dia kepleset kan, apalagi dia lagi hamil. Pokoknya gue setia jadi bodyguard dia dah selama di mari. Pas kita balik dari toilet, kita lihat dua cowok ini lagi ngapain kan. Ternyata mereka lagi mainan sepeda tua peninggalan nenek gue. Kata mereka, seru juga main barangan rosokan gini. Gue nyesek plus sedih banget lihat kondisi sepeda itu dibuat rodanya bengkok dan stangnya miring. Gue naik pitam dan bilang, itu bukan mainan, itu peninggalan nenek gue yang selalu beliau rawat. Dan itu bersejarah buat keluarga gue. Mereka gue bilangin gitu cuman cengengesan aja. Soalnya gak ada artinya yang gue bilang barusan. Gue bener-bener males banget debat. Udah gak bisa ngomong apa-apa selain geleng-geleng kepala. Akhirnya kita ready to Jakarta baby. Nah disinilah mulai masuk cerita ke bagian yang bikin bulu kuduk gue merinding. Pas di jalan pulang, di tol, suasana di mobil biasa aja. Musik kencang biar pada gak ngantuk, biar nemenin Indra yang kebagian nyetir duluan. Tiba-tiba lagu di mobil mati sendiri, terus berubah jadi suara yang bukan suara manusia biasa. Suaranya persis kayak suara nenek gue. Dari speaker mobil, suara itu ngomong pakai bahasa Jawa. Koe kapan taubate? Yang artinya, kamu kapan taubatnya? Gue langsung spontan, hah? Suara nenek? Seisi mobil langsung sunyi banget. Kita saling lihat. Yang tadinya Reza leyeh-leyeh, ini langsung duduk tegak. Indra yang nyetir, mukanya pucat seketika. Siska megang tangan gue kenceng banget. Gue merinding dari ujung kaki sampai kepala. Beberapa detik kemudian, lagu balik normal lagi. Gue masih berusaha mikir logis tuh. Mungkin Bluetooth error. Tapi di jalur tol berikutnya, kita lihat sosok nenek berdiri di pinggir jalan. Wajahnya marah. Dan sosok itu ngeliatin mobil kita. Gue gak berani ngelirik lama-lama. Indra langsung injak gas lebih dalam. Dan gak ada yang ngomong apa-apa sampai beberapa kilometer ke depan. Sejak saat itu, hal aneh terus terjadi. Sesampainya kita di Jakarta, gangguan itu belum berhenti juga. Tapi anehnya, yang sering ngerasain dan ditampakin cuma Reza sama Indra. Mereka bilang, sering lihat sosok aneh di kamar, di cermin. Dan di mana mereka berada tuh sering sekelibetan bayangan nenek. Terus mereka sering dengar suara langkah di belakang dan sering mimpi buruk terus-terusan. Untungnya Siska aman gak kena gangguan. Kalau gue cuma didatangi nenek lewat mimpi. Dan di mimpi itu nenek gue pesan yang jelas banget kalau Reza sama Indra harus minta maaf. Gue ceritain mimpi itu ke Reza sama ke Indra. Dan untuk pertama kalinya, sejak gue kenal mereka, yang biasanya acuh dan gak mau diatur itu, kini mereka diam, dan gak ada yang bercanda, dan gak ada yang cengengesan. Mereka minta gue antar balik ke Jogja. Dan 2 minggu kemudian, kita balik ke Jogja lagi dan cuma bertiga. Tanpa Siska karena melihat kondisinya yang mendekati lahiran. Kita sampai Jogja di sore hari. Kita langsung ke makam nenek yang gak jauh dari rumah nenek. Mereka berdua minta maaf dengan sungguh-sungguh. Gue nemenin di sana jujur, gak bisa nahan nangis juga. Ngerasa bersalah karena udah bawa mereka ke tempat yang kita sekeluarga hormatin. Dan berujung kayak gini. Dan setelah itu, kita langsung balik lagi ke Jakarta. Syukurlah semua aman sentosa sampai rumah. Dan semua balik normal. Gangguan pun udah gak ada lagi ke mereka berdua. Yang bikin gue kaget, sejak kejadian itu, Reza sama Indra berubah. Mereka jadi lebih sopan.
Emang perubahannya nggak drastis banget sih, tapi mereka mikir sebelum bertindak. Mereka terlihat lebih hati-hati dan bisa jaga sikap. Mereka kayak dapat tamparan keras dari sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Terkadang, hal sepele yang menurut kita bercanda atau asal ceplos berdampak bahaya bagi kita. Bisa jadi, sesuatu yang kita bercandain itu sangat berarti buat orang lain. Karena kita nggak pernah tahu seberapa arti sesuatu itu buat seseorang. Rasa hormat itu menandakan kalau kalian punya nalar yang sehat, apalagi di tempat lain. Sebagai tamu, harusnya tahu dong batasan bersikap dan gak bertingkah seenaknya. Dan harus bisa menghargai tempat yang kita kunjungi itu. Kalau kalian pernah punya teman yang bersikap seenaknya, kalian berhak menjaga batas dan memilih lingkungan yang lebih sehat. Karena berteman itu bukan cuma soal seru-seruan aja, tapi juga saling menghargai. Dari sini gue belajar, attitude itu kelihatan kecil, tapi dampaknya besar banget. Dan semesta punya caranya sendiri untuk mengingatkan. Semoga cerita ini jadi pengingat. Jadi orang baik itu bukan soal niat, tapi soal tindakan kecil yang sering kita anggap gak penting. Karena kebaikan kecil yang kalian lakukan hari ini bisa menyelamatkanmu dari penyesalan di kemudian hari. Kalian punya pengalaman kayak gini juga gak? Kalau punya, share dong di kolom komen. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Dah!